buat semua jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara renungan rohani pada malam hari ini. Kesempatan malam hari ini mari kita berdoa untuk kita mulaikan renungan kita. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh lagi ada dalam renungan rohani pada malam hari ini. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami terima dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Malam hari ini tentu menjadi satu sukacita lagi ketika kita masih boleh ada menikmati setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan, bahkan perlindungan Tuhan telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini ada suatu hal yang akan kita sama-sama dapat renungkan dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam kerohanian kita, orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu saya akan berikan judul renungan kita pada malam hari ini adalah tentang pertumbuhan. Kita baca terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13. Kita akan baca sampai ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan berkata begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, jadi ada banyak kata yang dipakai dalam ayat-ayat ini tentang bertumbuh, tentang pertumbuhan. Ya. Sebagai orang-orang Kristen akhir zaman, maka hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah pertumbuhan. Ya, karena kata firman Tuhan, kita tidak bisa hanya menjadi orang Kristen yang stuck, tidak bertumbuh. Kita harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita dapat menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Apa saja yang dapat membuat saya dan saudara menjadi bertumbuh secara jasmani untuk dapat bertumbuh dari bayi, proses menjadi anak-anak, proses menjadi dewasa, bahkan sampai menjadi orang lanjut usia. Tentu ada yang dapat membuat kita bertumbuh, ya. Yang membuat saya dan saudara secara jasmani bertumbuh adalah melalui proses makanan dan minuman yang kita makan dan minum setiap hari. Ini yang membuat saya dan saudara kita menjadi bertumbuh secara jasmani. Tetapi ayat yang kita baca dikatakan kita harus bertumbuh menuju pada pertumbuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, menjadi bertumbuh di dalam Kristus. Ya, artinya ada pertumbuhan rohani yang harus kita capai. Pertumbuhan yang harus kita usahakan agar kita dapat menuju pada pertumbuhan itu. Jadi kita tidak hanya menjadi anak-anak saja dalam ayat yang sudah kita baca, ya. Kita bukan hanya sebagai anak-anak yang dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat yang sudah kita baca, ya. Jadi kita perlu bertumbuh supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan arus pengajaran sekarang yang semakin luar biasa.
Oleh karena itu yang pertama yang harus kita perhatikan supaya kita bertumbuh adalah makanan apa yang saya dan saudara makan. Bukan secara makanan jasmani yang kita makan setiap hari, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah makanan-makanan yang rohani yang kita makan setiap hari. Hari-hari ini kita terus ada di dalam renungan rohani, renungan yang setiap hari kita terima. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari supaya kita dapat bertumbuh dewasa. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, kalau di bagian sebelumnya, kalau kita baca terus ayat yang tadi kita sudah baca juga di dalam Efesus ya, yang menerima makanan ringan, makanan yang hanya susu ya, ayat di Ibrani ini juga dikatakan kalau kita hanya minum susu ya, bukan makanan keras yang kita makan hari-hari ini, maka kerohanian kita hanya sebatas menjadi bayi. Kerohanian kita hanya sebatas anak-anak yang mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran hari-hari ini. Oleh karena itu kita harus bertambah-tambah, bertumbuh-tumbuh terus di dalam Kristus. Ya, jadi bukan hanya minum susu setiap hari yang kita minum secara rohani, tetapi harus kita tingkatkan dengan makanan-makanan yang keras, yang makanan mungkin yang tidak enak, yang tidak bisa mungkin kita terima, tetapi hari-hari ini harus kita terima untuk supaya kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Karena ini yang membuat saya dan saudara bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Yang makanan-makanan rohani yang kuat membuat saya dan saudara kuat di dalam Tuhan. Karena ada banyak sekarang orang-orang mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran karena mereka tidak bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus membuat saya dan saudara menjadi dewasa dalam rohani adalah tentang makanan. Makanan ini berbicara tentang firman Allah yang kita terima. Jadi firman Allah ini dapat mendewasakan kerohanian saya dan saudara. Tetapi hal yang kedua yang harus kita perhatikan, yang sangat juga penting supaya kita dapat menjadi bertumbuh di dalam kedewasaan kita. Hal yang kedua terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi kedua hal ini, firman dan Roh Kudus, harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara agar kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Bertumbuh menuju pada kedewasaan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu saya dan saudara hari-hari ini mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima firman dan minta terus Roh Kudus penuhi kami. Agar saya dan saudara terus kita bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ya, berbicara tentang daging-daging, tulang-tulang yang tanpa ada roh Tuhan, maka tulang-tulang ini tidak berguna apa-apa. Tetapi ketika ada roh Tuhan, maka daging dan tulang bahkan urat-urat semua bisa dihidupkan dan ini bertumbuh. Bahkan di dalam kitab Yehezkiel ini dikatakan menjadi pasukan tentara yang kuat, yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini mari menjadi doa kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk renungan yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Mungkin sedikit saja yang dapat kami renungkan lewat kebenaran firman-Mu. Tetapi mari biar firman-Mu yang kami terima tidak berlalu begitu saja. Tetapi roh Tuhan menghidupkan setiap firman yang sudah kami terima. Bahkan roh Tuhan yang terus Tuhan bekerja dalam kehidupan kami.
membuat kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat renungan yang sudah kami terima lewat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sosyanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumah